warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro kelas 190B dengan saya Toharis Bagio asal SMA Negeri 1 Sugiwaras dan rekan saya Tuti Wahyu Wardani dari SDN Bragaan Kecamatan Sugiwaras. Saya Mutia Damayanti dari SMA Negeri 1 Kedongadeng. Kami akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan model triad, yaitu ada observer, ada coach, dan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tahari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Tahari? Alhamdulillah baik, Bu Mutia, untuk hari ini. Alhamdulillah, saya senang sekali bertemu dengan Pak Tahari. Pada pagi hari ini untuk membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Pak Tahari dengan Bu Tuti. Nah, sebelum melakukan coaching, sebagai tahap awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Tahari. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaiannya terdiri dari apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana jenengan sebagai coach mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching dalam merespon pertanyaan dari coach. Begitu. Nah, jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak Tohari, saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Pak Tohari dan kompetensi mana yang akan Pak Tohari ingin kembangkan. Oke. Untuk keterampilan coaching ini, saya sebagai coachnya dan Bu Tuti sebagai coachnya, ini ada beberapa kompetensi yang sebenarnya ingin saya lihat dan diobservasi oleh Bu Mutia, yaitu adalah keterampilan yang pertama adalah present, kehadiran penuh. Apakah saya nanti melihat kunci saya ini dengan betul-betul dan memperhatikan betul, terus kemudian mendengarkan aktif terhadap apa yang disampaikan kunci tadi kepada saya tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan keterampilan yang terakhir yaitu pertanyaan yang berbobot yang mungkin saya sampaikan untuk menggali dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di kunci. Seperti itu. Baik, saya akan mendukung Pak Tohari dalam hal tersebut. Nah, bagaimana yang ingin Pak Tohari fokuskan pada observasi ini? Bagian yang mana? Yang mungkin saya fokuskan ini dua bagian saja, artinya kehadiran saya penuh dalam memperhatikan kunci ini dan mendengarkan aktif. Mungkin untuk pertanyaan berbobot bisa sambil berjalan, kalau mungkin nanti muncul di situ dan kemudian hadir di situ, boleh sebagai tambahan untuk observasi berikutnya. Ya, baik, sudah saya catat untuk yang akan difokuskan oleh Pak Tohari. Nah, bagaimana menurut Pak Tohari, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Tohari terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan? Menurut saya ini, kalau yang ini kehadiran penuh, saya akan memperhatikan secara seksama mulai tahap awal sampai akhir sesuai dengan alur tirta dari tujuan perbincangan kita pada pagi hari ini sampai menunjukkan rasa tanggung jawab itu untuk kehadiran penuhnya. Kemudian saya juga akan kompetensi yang berikutnya yaitu kompetensi mendengarkan aktif, dan ini akan saya terapkan juga di alur tirta yang dalam proses coaching ini dengan begitu. Baik, saya paham. Apa harapan Pak Tohari terhadap observasi kita hari ini? Harapan saya, jadi kemampuan atau dua kompetensi ini, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ini dapat muncul secara luar biasa pada proses coaching pada siang hari ini. Ya.
Baik, sekarang sudah saya catat semuanya. Sekarang waktunya Pak Tohari dengan Bu Tutik melakukan coaching. Oke, terima kasih Bu Mutia. Saya akan melakukan coaching dengan Bu Tutik. Assalamualaikum Bu Tutik, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tohari. Bagaimana kabarnya Bu Tutik pada siang hari ini? Seperti yang Bapak lihat agak gimana gitu ya kabarnya. Ya alhamdulillah sehat sih, tapi gimana ya, di pikiran nih ada yang kurang gimana begitu Pak. Oke, dari pikiran jenengan kok kelihatannya tadi disampaikan bahasa kurang gimana, berarti ada beberapa masalah-masalah yang ingin disampaikan, terutama dalam percakapan atau perbincangan hari ini. Ada sesuatu yang mau disampaikan dalam proses perbincangan kali ini. Iya Pak, betul sekali. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Pak Tohari. Begini Pak ya, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah. Saya perhatikan itu dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Menyampaikan materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional, misalnya ceramah lagi dan ceramah lagi. Ya. Sedangkan kita lihat perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau melakukan perubahan. Jadi hanya dengan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran itu jadi kurang bervariatif dan siswa itu merasa bosan, begitu Pak. Oke, berarti yang saat ini yang Bu Tutik lakukan itu adalah model pembelajaran yang konvensional seperti itu. Oke. Terus dari perbincangan kita hari ini di siang hari ini, kira-kira yang Ibu Tutik harapkan itu apa nanti? Dari perbincangan kita kali ini, saya ini mengharapkan adanya perubahan di sekolah begitu Pak. Nah, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran begitu Pak. Oke, jadi adanya perubahan dari model pembelajaran yang konvensional tadi awalnya, terus mengalami perubahan, terus bagaimana proses pembelajaran yang Ibu maksud ini? Perubahannya bagaimana yang Ibu maksud? Begini Pak, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal menyampaikan metodenya, media pembelajaran yang lebih bervariatif gitu. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi, ya berbagai aplikasi, ataupun sekedar hanya menggunakan slide, presentasi PowerPoint begitu, itu sudah menurut saya sudah baik daripada hanya menggunakan metode ceramah dan ceramah lagi. Tanpa adanya media apapun. Jadi itu lebih bervariatif begitu menurut saya. Dalam metode yang akan Ibu lakukan, Bu Tutik lakukan, yang tadi Bu Tutik maksudkan adalah metode yang bervariatif, mungkin ada model aplikasi, terus kemudian yang paling sederhana ini Bu Tutik dengan cara PowerPoint atau slide begitu. Terus dari hal tersebut yang Ibu maksud seperti tadi, yang dari konvensional agak menjadi lebih modern sedikit. Jadi anak-anak itu kan saat ini adalah anak-anak yang lebih modern gitu. Jadi Bu Tutik mau menyesuaikan itu. Terus sejauh mana efektivitas pembelajaran yang Ibu lakukan dengan metode yang seperti itu nantinya? Dari pembelajaran yang sudah saya lakukan ini Pak, anak-anak itu kurang antusias dan pembelajaran itu kurang menyenangkan begitu. Anak-anak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran seperti itu Pak. Terus kalau anak-anak dari pembelajaran konvensional itu sudah bosan, gitu, sudah mengalami jenuh, gitu. Terus bagaimana perkembangan belajar peserta didik dengan metode yang demikian? Saya tuh merasa begini Pak, merasa khawatir dengan perkembangan belajar peserta didik pada kelas atau sekolah kami dengan menggunakan metode yang konvensional
hanya ceramah lagi dan ceramah, itu bisa menjadikan anak itu tidak antusias dalam pembelajarannya dan pembelajaran itu kurang menyenangkan seperti itu. Oke. Terus kemudian kalau pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi anak, terus harapan Bu Tuti nanti dengan model pembelajaran yang dari konvensional mau dirubah ke pembelajaran yang lebih interaktif ini, harapan Bu Tati dalam pembelajaran untuk peserta didik selanjutnya itu bagaimana? Ya, saya akan berusaha memperbaiki pembelajaran di kelas dengan menggunakan model media dan metode yang bervariasi supaya pembelajaran yang lebih menyenangkan, dan anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran. Dan saya juga akan mengajak teman-teman yang lain, ya teman sejawat, melakukan yang sama karena keadaan seperti itu juga ada di kelas-kelas lain, gitu Bapak. Oke. Kira-kira dengan model pembelajaran yang saat ini, Bu Tuti itu berada pada jenjang level mana antara kalau dinilai dari segi angka, mulai angka 1 sampai 10 begitu dalam proses pembelajaran Bu Tuti ini berada di level yang mana Bu Tuti? Ya karena ini sudah, kalau dikatakan sekarang sudah modern gitu ya Pak. Sedangkan yang saya terapkan itu masih kayak dulu gitu ya, konvensional. Itu saya rasa saya masih di level 5 gitu Pak. Oh, masih di level 5 ya. Iya. Nah, kira-kira Bu Tuti mau meningkatkan ke level berapa dengan program ini? Paling tidak ke 8 gitu Pak. Karena banyak di itu untuk media atau alat-alat yang itu di sekolah kami itu kurang tercukupi, maklum karena di sekolah kami ini berada di pedesaan begitu Bapak. Jadi untuk alat-alatnya pun itu belum mencukupi dan guru-gurunya pun yang di kelas lain itu juga banyak yang guru senior yang mungkin untuk diajak lebih meningkat itu agak sulit begitu. Lain dengan guru-guru yang lebih energi, yang lebih muda seperti itu Bapak. Mungkin hanya di level 8 itu sudah rasa saya cukup gitu. Oke, berarti dari peningkatan dari level 5 tadi menurut Bu Tuti menuju ke level 8. Nah, untuk meningkatkan ini dari level 5 untuk menjadi level 8 ini, Bu Tuti punya cara bagaimana untuk mewujudkan itu dalam proses pembelajarannya nanti? Saya akan meminta teman sejawat. Saya minta bantuan teman sejawat yang ahli IT, dan saya juga akan minta dukungan sama kepala sekolah untuk memberikan umpan balik pada pembelajaran yang saya lakukan. Dan mungkin ada yang tadi teman yang di kelas lain juga itu ya, itu saya akan ajak juga untuk lebih maju. Dari perbincangan ini tadi artinya Bu Tuti sudah nanti butuh dukungan dari teman sejawat dan kepala sekolah untuk membuat PowerPoint. Terus dalam untuk mewujudkan hal tersebut ini, kira-kira Bu Tuti akan melaksanakan proses pembelajaran yang sedemikian itu tadi itu pada kapan? Insya Allah dalam waktu dekat Bapak. Ya mungkin minggu-minggu depan. Itu kan saya juga perlu koordinasi sama kepala sekolah, perlu konsultasi mengenai pembelajaran, dan saya juga perlu dukungan sama rekan sejawat. Itu juga perlu kolaborasi ya, perlu koordinasi dulu. Jadi saya rasa itu minggu depan itu bisa saya lakukan. Jadi minggu depan ini Bu Tuti mau kolaborasi dan koordinasi dengan teman sejawat serta kepala sekolah untuk melaksanakan rencana yang Ibu Tuti lakukan begitu. Ya, nah, kira-kira untuk melakukan koordinasi ini apakah butuh waktu yang lama atau beberapa kali begitu Bu Tuti untuk menciptakan pembelajaran ini? Iya, untuk
Bisa 1 sampai 2 kali Bapak, karena kan kita juga minta waktunya kesempatan Bapak kepala sekolah dan teman juga kan kita harus mengkompakkan semacam itu. 1 atau 2 kali. Setelah Bu Tuti melakukan kegiatan koordinasi ini, terus kolaborasi dengan teman sejawat yang memiliki kemampuan IT lebih begitu ya. Apa yang akan Bu Tuti lakukan untuk melihat perkembangan proses pembelajaran pada siswa Bu Tuti? Dari yang saya lakukan hari ini Bapak ya, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk melakukan perubahan di kelas dan di sekolah saya dengan kegiatan kolaborasi, mencari referensi, kemudian dibantu juga rekan sejawat yang memang sudah ahli IT ya mungkin bisa dikatakan begitu, itu bisa membantu saya, dan saya juga minta dukungan dari kepala sekolah tadi. Oke, sangat luar biasa Bu Tuti apa yang akan panjenengan lakukan dalam proses untuk merubah pembelajaran dari konvensional menjadi pembelajaran yang aktif dan efektif terhadap proses pembelajaran ini. Semoga perkembangan pembelajaran yang luar biasa terhadap Bu Tuti ini dapat terwujud nantinya seperti itu. Saya tunggu cerita selanjutnya Bu Tuti dari proses pembelajarannya Bu Tuti yang dari konvensional menuju pembelajaran yang aktif dan interaktif tadi. Nanti mungkin 2 minggu lagi Bu Tuti bisa bercerita dengan saya. Seperti itu Bu Tuti ya. Iya Pak Dhari. Saya sampaikan terima kasih karena Pak Dhari sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Dan semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan terjadi perubahan di kelas atau di sekolah saya. Saya akan menghubungi Pak Dhari kalau untuk sharing-sharing lagi. Jangan bosan-bosan nih Pak Dhari, saya akan menghubungi Pak Dhari lagi. Siap Bu Tuti. Kapan Bu Tuti menghubungi saya, akan saya luangkan waktu untuk perbincangan seperti ini. Terima kasih Bu Tuti sudah mau berbincang, sharing dengan saya. Saya akhiri pada siang hari ini perbincangan kita. Saya ucapkan terima kasih kembali pada Bu Tuti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Dhari dengan Tuti sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Nah, kali ini saya akan membahas hasil observasi saya terkait proses coaching kali ini. Nah, bagaimana Pak Dhari dalam menilai performa dalam meningkatkan kompetensi yang ingin Bapak fokuskan tadi? Untuk yang pertama, kompetensi saya adalah kehadiran penuh. Saya sudah mempraktekkan betul. Artinya saya harus memahami betul dari permasalahan-permasalahan Bu Tuti. Saya memperhatikan dari setiap permasalahan Bu Tuti dan menggali dari situ ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu Tuti dalam proses pembelajaran. Itu untuk kompetensi yang pertama. Kompetensi yang kedua yaitu dalam mendengarkan aktif, kompetensi mendengarkan aktif. Saya interest sekali dengan apa yang disampaikan Bu Tuti. Saya fokus betul dari permasalahan atau proses pembelajaran yang disampaikan Bu Tuti atau yang dihadapi oleh Bu Tuti dengan anak didiknya yang awalnya pembelajaran konvensional menjadi pengennya adalah pembelajaran yang lebih aktif dan interaktif seperti itu. Jadi 2 kompetensi ini sudah saya terapkan. Kemungkinan kompetensi yang ketiga, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga muncul di situ. Bahasanya saya menggali betul apa permasalahan yang dihadapi Bu Tuti seperti itu. Jadi sudah menurut Pak Dhari sudah sangat baik dalam menerapkan atau ingin mengembangkan kompetensi. 2 kompetensi, fokusnya 2 kompetensi itu tadi. Nah, apa yang membuat Pak Dhari merasa demikian? Ini yang dari perbincangan saya dengan Bu Tuti dalam proses coaching ini, saya sudah
aktif, artinya sudah meluangkan waktu saya, terus kemudian saya fokus betul baik pikiran saya maupun diri saya terhadap permasalahan yang dihadapi bukti. Jadi dari permasalahan kursi ini saya yang hadirkan penuh di situ pikiran saya. Kemudian pendengar aktif juga begitu, Bu. Jadi saya respect betul dengan apa yang disampaikan oleh Bu Tuti. Baik, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya sih Pak? Saya telah melihat Pak Tohari dengan Bu Tuti sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, sudah mendengarkan dengan aktif, sudah melakukan present atau kehadiran penuh dengan sangat baik. Nah, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Pak Tohari akan hal tersebut? Ya, kalau hasil evaluasinya seperti itu, alhamdulillah sesuai dengan harapan saya, Bu Mutia. Jadi harapan saya itu dari observasi ini, panjenengan mengobservasi tentang proses saya melakukan coaching dengan Bu Tuti. Ini yang saya harapkan adalah saya bisa hadir penuh dalam proses ini, kemudian mendengarkan aktif dari setiap permasalahan yang disampaikan oleh coaching terhadap coach, terus saya juga menyampaikan beberapa pertanyaan yang berbobot itu terhadap coaching yang ada seperti itu. Jadi dua tadi sudah dilaksanakan dengan sangat baik ya, karena fokusnya dua tadi. Nah, namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Tadi kan Pak Tohari meminta bahwa untuk mengajukan pertanyaan berbobot ketika di tengah jalan atau pada saat proses coaching boleh dinilai. Gitu. Tapi untuk fokusnya adalah dua tadi. Nah, ini untuk peningkatan yang saya lihat ada perlu peningkatan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya menilai bahwa pertanyaannya sudah sangat berbobot, namun ada beberapa pertanyaan yang lebih ke diulang-ulang seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Pak Tohari? Ya, nanti kalau model dalam proses melakukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot, terus kemudian ada beberapa pertanyaan yang diulang-ulang, ini sebenarnya adalah penguatan saja, Bu. Jadi penguatan terhadap permasalahan dari yang dialami oleh kunci ini agar saya memahami betul supaya ini toh yang diinginkan kunci seperti itu sebenarnya. Begitu. Dari diskusi kita hari ini apa langkah konkret yang akan Pak Tohari ambil untuk meningkatkan performa di area yang ini, mengajukan pertanyaan yang berbobot ini? Nanti ini yang akan saya lakukan untuk kompetensi saya dalam coaching ini. Yang kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, saya akan berlatih. Mungkin akan mencari referensi lagi tentang pertanyaan berbobot itu seperti ini. Jadi seperti itu. Ya, baik, rencananya sangat bagus sekali Pak Tohari. Kira-kira siapa yang akan bisa membantu Pak Tohari dalam ini melaksanakan pertanyaan, bisa berlatih dalam pertanyaan-pertanyaan yang dibuat? Jadi ketika nanti saya ingin menunjukkan kompetensi ini, saya akan mengajak teman sejauh saya untuk berlatih coaching lagi. Artinya saya akan melakukan proses demonstrasi coaching lagi dengan teman sejauh saya untuk menilai dalam apakah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan ini sudah muncul betul, gitu, bisa dipahami betul, selain dua kompetensi yang tadi yang sudah kemudian nilai itu. Baik, saya akan mencatat semua hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik Pak Tohari. Terakhir, apa yang Pak Tohari peroleh dari proses kita kali ini? Yang saya peroleh yang jelas adalah saya memiliki pengalaman baru. Jadi ini keterampilan yang baru. Artinya dari observasi ini yang pertama adalah dua kompetensi ini sudah muncul dan secara maksimal sudah muncul. Kemudian ada peningkatan di kompetensi yang ketiga ini, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ini seperti itu. Ya, baik. Dapat saya simpulkan dari pengamatan saya pada proses
observasi dan pasca observasi ini sudah berjalan dengan sangat lancar dan sangat baik ya pada kegiatan coaching dengan Pak Tohari dengan Bu Tutik sebagai coaching, Pak Tohari sebagai coachnya. Nah, sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu sudah muncul antara coach dan coachee terkait kemitraan, dan sudah berproses kreatif, serta sudah memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi coachee dengan sangat baik. Nah, selain itu, coach sudah melakukan presence atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif sebagai pengembangan kompetensinya. Begitupun untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi sudah baik, sudah dilakukan dengan baik, namun sedikit perlu ada peningkatan. Nah, baik untuk perbincangan kita pada kegiatan coaching pada hari ini, saya kira cukup ya Pak. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Tohari sudah mengundang saya untuk mengamati kegiatan coaching Pak Tohari dengan Bu Tutik. Saya harap tetap semangat, tetap kita harus bersinergi sebagai guru ya. Sukses selalu. Saya akhiri dulu ya Pak Tohari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.